Halo friend, balik lagi sama gue di R59 Racing Channel. Dan tentunya gue Oke, nah kali ini gue mendapatkan sebuah project yaitu memodifikasi Vario 150. Tapi yang sang pemilik itu tidak ingin di bore up. Ya, karena kalau di bore up, ya dia masih ada kekhawatirannya bagaimana kalau dipakai sehari-hari, bagaimana kalau dipakai touring. Sebenarnya sih tidak ada masalah ya, mau dipakai touring, mau dipakai apa, tapi nggak apa-apa. Kita R59 tentunya akan berusaha untuk memuaskan konsumen, mengikuti keinginan konsumen, dan juga kita melakukan sharing biar sama-sama semuanya puas. Oke, apa saja sih yang mau dilakukan di motor Vario? Kebetulan motor Varionya tuh belakang gue. Ya, jadi Vario 150 mau diapain aja? Oke, langkah pertama gue akan mengganti pistonnya dengan piston diameter yang sama. Jadi cc-nya itu 150. Kenapa diganti? Ya, karena kita ingin menaikkan kompresinya lebih tinggi. Jadi ini piston mentah ya, tinggi, mentah. Nanti kita atur ulang ketinggiannya, terus kita ukur ulang kompresinya. Dengan tujuan kompresi semakin tinggi, powernya itu juga semakin kuat. Tapi ingat, tidak boleh terlalu tinggi juga ya, friend. Oke, setelah piston, itu ada penyesuaian di fair clamp menggunakan aftermarket dan juga camshaft. Dan kali ini camshaft yang digunakan adalah produk dari BRT ukuran yang T2. Jadi pemasangannya nanti juga bisa dilihat sama-sama, ya kan? Nah, setelah kompresi tinggi, nokenas atau camshaft kita ganti, fair clamp kita ganti, dan tentunya juga kita butuh suplai udara lebih besar di motor Vario 150 ini. Apa sih yang kita lakukan? Salah satunya adalah pergantian throttle body Force 1M Vario ukuran 30. Kenapa ukuran 30? Karena kalau yang udah ngeliat video kita yang kemarin, kita sudah ngetes manakah yang lebih baik, 30 atau 32 atau 34. Dan untuk motor standar dengan cc standar tapi high compression, itu jatuhnya lebih baik itu ukuran 30. Maka dari itu kita pakai ukuran 30. Selain throttle body, ya tentunya ya kita tambahin lagi itu TPS sensor. Yang dimana TPS Force 1M adalah pelopor atau yang pertama masuk di Indonesia. Ya kan, kalau misalkan sekarang udah banyak merek nggak apa-apa, itu pilihan buat teman-teman semua, buat friend-friend semua, karena itu haknya konsumen, kita bebas. Tapi pelopor Force 1M adalah pelopor TPS. Oke, lanjut. Setelah piston, camshaft, fair clamp, throttle body, TPS, ya tentunya tidak lupa juga kita harus mengganti ECU. Ya, karena kompresinya sudah tinggi, membutuhkan bahan bakar yang lebih banyak dan juga penyesuaian timing. Kali ini kita percayakan produknya menggunakan BRT Junken 5 versi dual band. Karena buat harian dirasa cukup ya. Cukup di settingnya mudah, semua juga bisa paham, mengerti, dan barangnya banyak di mana-mana. Kita pakai itu. Nah, lebih melengkapinya tentu saja saya menyarankan untuk menggunakan Essen wire. Essen wire, dan ini paket A1. Ini ada kabel kuil, kabel negatif, dan juga E2. Jadi fungsinya ini berbeda ya, friend. Harganya juga nggak terlalu mahal. Satu paket ini sekitar 650.000. Ya, 650.000. Ini yang biru, tapi kalau yang hitam itu tambah 100.000, jadi 750.000. Kita dapetin paket ini. Nah, fungsinya ini itu memaksimalkan pembakaran di motor dan rasanya motor akan padat terus. Ya, oke. Nah, selain mesin,
kita juga melakukan penyesuaian di bagian kiri. Apa saja? Yuk kita saksikan sambil kita liatin nih mekanik dari R59 Racing, yaitu Mas Suryo mengerjakan Vario 150. Oke friend, jangan kemana-mana, cekidot! Ya, setelah tadi kita melihat proses pemasangan, penyesuaian, baik itu dari pembubutan piston, mengukur kompresi, memporting throttle body, semuanya, mesin udah beres semuanya. Sekarang dilanjutkan dengan penyempurnaan bagian CVT. Nah, banyak nih friend-friend yang di YouTube, banyak yang nanya, kalau kirian itu apa saja sih yang dilakukan? Nah, kali ini kita buka. Jadi motor ini kan speknya kan 150 cc tanpa bore up, tapi kompresinya kita naikin, ya kan, dengan kompresi dinaikkan otomatis tenaganya juga tuh lebih besar. Jadi butuh penyesuaian CVT atau bagian kiri, yang paling sering disebut tuh bagian kiri. Untuk lebih detailnya yuk kita tanya-tanya saja langsung sama mekaniknya R59, yaitu Mas Suryo. Mas Suryo, ya. Ini penyesuaiannya apa saja yang dilakukan Mas Suryo? Untuk bagian kiri kita mengaplikasikan per torsi, per sentri, sama nggak ketinggalan yaitu produk 4S1M untuk rollernya. Untuk roller, oke. Nah, untuk mangkoknya kita modif dibor, Dibolongin. Ya, karena penyakitnya motor ini itu biasanya gerdak. Gerdek ya? Iya, salah satu untuk menghilangkan gerdek ya kita ganti per-pernya. Oh, per-pernya. Ini per-pernya lebih keras apa lebih empuk Om Suryo? Lebih keras. Lebih keras ya? Iya, tujuannya apa sih Om Suryo untuk lebih keras itu? Ini biar lebih ngebukanya tuh lebih nggak langsung habis. Gitu. Nggak langsung habis ya. Gitu ya? Biar lebih kuat ya. Dan Betul. juga kalau per standar terkadang di power yang motor yang besar, kalau pernya terlalu lembek, dia akan bermain seperti ini. Habis. Nah, akan bermain seperti ini karena kurang kuat, jadinya efeknya akan berasa selip gitu. Tapi di motor standar ting-ting yang kompresinya masih standar, juga kalau terlalu keras itu nggak baik, nggak enak juga. Jadi harus dicari ngegerung ya Mas Surya ya. Nah, ngegerung di putaran atasnya itu akan ngegerung gitu, kurang enak. Jadi harus dicari setelan pas. Oke, selain per CVT atau center spring, apalagi Mas Suryo? Per ini udah. Oh, per kampas juga ya, per kampas juga diganti. Per kampas juga ganti. Lebih keras. Lebih keras. Oke. Lebih keras dari standarnya. Tujuannya sama. Sama ya Buat bukaannya. Oke. Nah, tidak ketinggalan pula produk ini kita pakai 4S1M ukuran 13 gram. 13 gram ya? Ya. Oke, nanti ini bisa disesuaikan dengan karakter si pemilik. Pemilik ya. Oke. Atasnya apa bawahnya. Oke, terus selain itu apa lagi Mas Surya? Untuk bagian puli dirubah nggak? Untuk bagian puli ini standarnya kan dia udah kemakan ini. Hmm. Paling kita nyesuaiin di derajat. Di derajat? Ya. Oh, berarti dibubut ya? Dibubut. Dulu ya. Oke. Dibubut, diratain. Terus jalur rollernya juga? Jalur roller dipanjangin, dikerok biar dia lebih keluar. Lebih panjang ya? Panjang. Lebih panjang, lebih lebar lah gitu ya? Oke, jadi buat teman-teman, buat my friend, kemarin-kemarin yang sempat bingung apa saja sih yang dirubah, ya inilah yang dirubah, nanti kita tinggal sesuaikan. Kalau misalkan pernya kekerasan, kita harus empukin. Kalau masih kembukan, kita harus kerasin. Oke friend, tetap pantengin terus sambil dilihat beginilah prosesnya.
setelah kita melihat proses panjang dari pemilihan part, pemasangan part, juga setting ya kan, setting baik di sisi kiri dan juga setting ECU, remapping, dan akhirnya kita sudah menemukan hasil maksimal. Sebenarnya belum maksimal juga karena ini kan motor baru, kita juga nggak pol-polan, terus tadi juga udah sempat kita running. Jadi ini adalah hasil the bestnya berapa, yuk kita sama-sama lihat. Jadi motor Vario 150 ini standarnya menggunakan dyno yang berada di R59 itu menghasilkan 11,7 horsepower. Oke, setelah kita modifikasi tanpa bore up, motor ini ada kenaikan 4,2 horsepower. Dan yang lebih menariknya lagi adalah di torsi. Torsi yang sebelumnya 30,4 Nm menjadi 45,16, berarti ada kenaikan sekitar 15 Newton. Mantap bukan friend? Karena ini tanpa bore up, jadi mengandalkan cc standar, hanya kita modifikasi untuk menaikkan kompresi menjadi high compression. Kalian bisa lihat grafiknya di sini. Yang warna biru adalah grafik waktu motor ini masih standar. Ya, masih standar, terus di dynonya R59 menghasilkan ini powernya, ini grafiknya. Oke, kita bahas dari RPM 4000, atau kita bahas dari mana ya, dari 2000 deh. Dari 2000 motor standar ini menghasilkan 8,4 horsepower. Setelah kita modifikasi itu menjadi 11,9 horsepower. Oke, kita lari di RPM 3000. Yang tadinya standar ini menghasilkan 11 horsepower, setelah kita modifikasi itu menjadi 15,7 horsepower, dan seterusnya naik sampai ke atas 4000, dari 11,7 horsepower menjadi 15,6. Oke, di 6000 dari 10,5 horsepower menjadi 14,7. Oke, di RPM 8000 dari 9,7 horsepower menjadi 13,4 horsepower. Jadi rata-rata dari putaran bawah hingga putaran atas itu ada peningkatan 4 horsepower. Oke, dan perlu diingat bahwa motor ini tidak di bore up sama sekali. Hanya kita memaksimalkan dengan cc yang sama 150 cc, tapi kita naikkan kompresinya menggunakan dome piston. Kalau udah kayak begini nih friend nih, ya kan, kalian pasti akan merasakan sensasi di jambak janda. Oke, gue sendiri juga udah gak sabar untuk nyobain motor ini. Tapi untuk review motor ini dicobain, kita tungguin video di selanjutnya. Oke friend, dari saya cukup ini aja informasi yang bisa saya berikan. Semoga kalian puas dengan video saya, ya kan. Terus juga kalian juga semakin percaya dengan kinerja tim saya dari R59 Racing. Kalian bisa datang ke workshop kita untuk berdiskusi sebelum melakukan modifikasi motor, karena diskusi itu merupakan gratis. Oke friend, kalau kalian suka dengan video ini, monggo diberikan like. Kalau kalian sangat senang dengan video ini, monggo di share, dibagi-bagikan ke teman-teman. Dan juga jika kalian menganggap video ini ada yang kurang, mohon kalian komen di bawah ini. Oke friend, jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Saya Ergusai undur diri dan sampai jumpa. Bye bye.